Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan alasan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto cerai yang tidak banyak orang tahu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Clipping Berita. Di tengah situasi memanas pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto berganti, di tahun 1998 Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bercerai. Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan Titik Soeharto adalah anak keempat Soeharto. Tidak banyak yang mengetahui apa penyebab penceraian pasangan ini karena tidak pernah diungkap ke publik. Mengomentari hubungan keduanya, mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo turut mengunggah potret keluarga Prabowo dan Titik yang kini kembali hangat diperbincangkan publik. Dalam unggahannya melalui Instagram @suryaprabowo2011, Jenderal Bintang 3 memberikan potret foto lawas Prabowo Subianto dengan anaknya, Didit Prabowo, pada Sabtu tanggal 18 bulan 8 2018, serta foto Didit ketika sudah dewasa bersama dengan orang tuanya. Suryo Prabowo juga menuliskan caption perpisahan kedua orang itu. Dipaksa pisah oleh politik, jelas beda banget dengan nggak bisa ngurus keluarga. Lihat saja, walaupun sudah 20 tahunan pisah, sampai sekarang mereka masing-masing tidak menikah lagi dengan pasangan yang lain, bahkan tetap saling mendukung dan tetap bersama-sama membesarkan putranya, sehingga sampai saat ini bisa menjadi anak muda mandiri yang berhasil tampil di dunia internasional. Saya tidak yakin ada orang lain yang mampu bertahan dalam kasih menghadapi terpaan fitnah lebih dari 20 tahun seperti halnya dengan Prabowo, Titik, dan Didit. Bagi mereka, berkeluarga tidak hanya sekedar berhubungan badan seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang, tulis Suryo Prabowo. Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, kebersamaan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto kembali terlihat saat upacara HUT RI ke-73 pada Jumat tanggal 17 bulan 8 tahun 2018. Prabowo Subianto mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Universitas Bung Karno. Tepat pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, Prabowo memasuki area upacara didampingi bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Mereka duduk di barisan depan panggung tamu kehormatan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri dan Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Titik Soeharto juga ikut duduk sejajar di sebelah Prabowo. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim duduk di sebelah Sandiaga. Hadir pula beberapa petinggi Partai Gerindra, antara lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, dan Sekjen Partai Berkarya Priyobudi Santoso. Kondisi anak sematawayang Prabowo Titik kini mungkin tak banyak yang tahu jika Prabowo dengan Titik yang kini cerai memiliki putra sematawayang, sebab mereka hampir tak pernah tampil bersamaan di depan umum. Di Indonesia, Didit bukanlah sosok kerap menghiasi media massa pada momen tertentu. Beda dengan lazimnya anak petinggi negeri ini, berbeda pula dengan ibu dan ayahnya yang termasuk kakeknya almarhum Soeharto dan almarhum Sumitro. Begitulah sosok Didit di negeri yang pernah dipimpin mendiang kakeknya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Didit di luar negeri. Di benua Eropa, khususnya di negara Perancis, dia begitu termasur. Di Paris, ibu kota Perancis, disitulah Didit menetap kini. Pria yang tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat ini meninggalkan Indonesia untuk berkarya di dunia fashion di kota mode itu, bukan di negeri sendiri. Didit kini adalah seorang perancang adibusana profesional dan punya sederet prestasi. Sang putra sematawayang memilih berkarir di dunia fashion atau industri kreatif, berbanding terbalik dengan ayah dan ibunya. Dari situlah dia mampu menghidupi dirinya sendiri di luar negeri. Coba bandingkan dengan Prabowo yang dulu menjadi prajurit ABRI hingga pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal. Pensiun dari dunia militer, sang ayah menjadi politisi dan sekarang menjabat Ketua Umum Partai Gerindra, sementara ibunya menjadi politisi Partai Golkar dan sekarang menjabat anggota DPR RI. Terkait dengan Didit, berikut 7 faktanya. Pendidikan. Dikutip dari laman pribadinya didithediprasetyo.com, pria kelahiran tahun 1984 ini pernah mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi perancang busana Pearson School of Design di New York. Pada tahun 2007 dia meraih gelar Bachelor of Fine Art Fashion Design. Prestasi saat mahasiswa, dia pernah dianugerahi Silver Thimble Award pada tahun 2006 saat masih berstatus sebagai mahasiswa. Perancang interior mobil BMW. Selanjutnya, dia pernah tercatat sebagai salah seorang perancang interior mobil BMW Individual Series.
Klien dari kalangan artis Indonesia dan Kanada, karya rancangannya antara lain pernah dipakai oleh penyanyi Kanada saat menghadiri MTV Video Music Award pada tahun 2013. Sejumlah aktris Indonesia pun pernah memakai gaun-gaun rancangan Didit. Satu di antaranya yaitu Anggun C. Sasmi. Ini adalah foto-foto karya Didit yang terpajang pada akunnya pada Instagram @didithediprasetyo. Gaun adibusana karya Didit juga pernah dipublikasikan oleh majalah mode ternama. Dia menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang mencatatkan namanya di situs majalah mode tersebut. Partisipan pada Paris Fashion Week. Saat ini karya-karyanya rutin diperagakan di panggung Paris Fashion Week. Didit tercatat sebagai salah seorang perancang busana yang masuk daftar official kalender Paris Fashion Week yang secara konsisten menggelar peragaan dalam ajang tersebut. Menjadi satu dari sedikit desainer Indonesia yang berhasil menembus pagelaran mode bergengsi tersebut. Selain soal pendidikan dan prestasi, mungkin Anda juga perlu tahu soal asmaranya. Pacar, Didit kini menjadi kekasih Pelope Pexia Kaligis, putra pengacara kondang Ose Kaligis. Sejumlah foto kemesraan mereka terpajang pada akun Pelope pada Instagram. Demikianlah Bray yang dikutip dari tribunswow.com.